Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Nailufari, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2024, Program Studi IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya, dengan nomor peserta 2016 9958 7174. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini ya, untuk belajar IPA bersama. Oke, sebelum mulai kayaknya wah bahagia semuanya nih ya. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Kok nggak semangat sih? Biar semangat sekali lagi ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum mulai kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar Allah memberkahi belajar kita hari ini. Oke, Bu Lili minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah. Setelah kita main lagu Indonesia Raya, Bu Lili pengen tahu konsentrasinya nih. Sebelum kita belajar. Oke, coba kalau Bu Lili bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali ya. Kalau Bu Lili bilang tepuk 2, maka kalian tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3, berarti tepuknya 3 kali. Oke, cek. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1, 1. Sekali lagi, tepuk 2, 2. Sudah konsentrasi semua. Hari ini Bu Lili mau cek dulu supaya tidak masuk yang tidak
termasuk hari ini siapa ya? Nana sama Nadira. Oke. Sakit ya? Oke, kita doakan ya teman-teman, semoga yang sakit segera sehat kembali ya. Amin. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pencemaran air. Nah, kita lihat dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, boleh mau tanya dulu nih. Nah, mengapa manusia itu memiliki peran yang sangat dominan dalam ekosistem kita, dalam lingkungan kita? Kenapa? Ya. Karena manusia lebih pintar dari hewan, sehingga bisa mengatur. Oke, karena manusia lebih pintar dari hewan, setuju? Setuju. Oke, terus oke. Kalau misalnya ada kaitan ya. Kenapa sih kok manusia itu punya peran yang sangat dominan dalam ekosistem kita? Karena manusia lebih pintar dari hewan dan tumbuhan. Iya, karena punya kemampuannya lebih pintar dari hewan dan tumbuhan. Belajarkan pencemaran air. Nah, bagaimana kamu mengetahui suatu perairan itu tercemar? Warnanya keruh, Airnya keruh. banyak sampah mengambang. Oke, banyak sampah mengambang di sungai atau di laut seperti itu. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama apa? Kalian bisa membuat rumusan masalah dari nanti video yang kita akan tonton ya. Yang kedua, kamu dapat merancang upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran air. Yang ketiga, kemudian tujuannya adalah kalian dapat melakukan penyelidikan terjadinya pencemaran air. Ini sudah tersedia ya, kita melakukan percobaan hari ini. Nanti kita akan mengecek apakah suatu air itu cemar atau tidak. Ya, ini ada 3 sampel air, nanti kita akan melakukan percobaan. Yang ketiga, yang keempat, kalian dapat membuat solusi cara-cara mengurangi pencemaran air dengan menggunakan poster digital ya, dengan aplikasi Canva. Kemudian penilaian yang dilakukan hari ini adalah nanti boleh akan mengambil nilai, yaitu keterampilan kelompok dalam setiap kelompok itu untuk membuat rumusan masalah berdasarkan pembuatan video dan sekaligus merancang upaya-upaya atau usaha untuk mengurangi pencemaran air. Kemudian yang kedua, keterampilan kalian dalam melakukan penyelidikan pencemaran air. Yang ketiga, kreativitas dalam pembuatan poster. Ya, nah, isi posternya apa? Nanti kamu mendiskusikan dengan setiap anggota di kelompokmu bagaimana cara mengurangi pencemaran air. Seperti itu. Disesuaikan kalau buat poster pasti nanti ada gambar, ada tulisan yang sesuai. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Yang kalian lihat dari video tadi apa?
Dari kelompok 4 mungkin. Kemudian apa di video tadi? Sungainya kenapa? Kotor. Airnya keruh. Tercemar. Banyak sampah. Baunya pasti tidak sedap, ya. Nah, itu adalah kondisi lingkungan sungai di dekat sekolah kalian, ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian identifikasi masalah yang ada tadi di video, ya. Di video tadi kalian identifikasi masalahnya, ya. Kalian tuliskan di LKPD yang akan dibagikan berikut ini, ya. Kalian tuliskan rumusan masalah yang ada dari video tadi. Kalian tuliskan sekaligus nanti kalian diskusikan juga solusi upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di sungai tersebut. Gitu ya. Silakan, selamat berdiskusi. Gimana nih? Ini gimana? Sampah banyak rumus, lalu banyak sampah, air keruh, lalu harus dibersihin. Banyak sampah. Dan ini banyak sampah, terus pasti baunya banyak. Airnya juga ya dikasih parfumnya ya kalau ada yang mau ya, ada kesulitan menuliskan rumusan masalah. Setiap orang boleh mengeluarkan ininya ya, idenya ya. 3 boleh, minimal kan 3, boleh lebih. Ya boleh selesai, boleh banyak ya. Oke, ada kesulitan? 3 rumusan masalah ya, plus solusinya. Nanti tak mana boleh menuliskan masing-masing. Jangan kita ini termasuk dalam orang yang ikut mencemari ya. Biasanya bahan pencemaran itu ada bahan padat, ada sampah rumah tangga, kemudian sampah rumah tangga itu banyak, ada sampah sisa sayur, sisa makanan, kemudian sisa sabun atau deterjen, kemudian ada bahan organik ya, ini tadi ya. Kalau kita makan nggak habis atau sudah basi pasti dibuang ya, akhirnya membusuk ya. Kemudian yang ketiga ada bahan organik, itu mengandung unsur logam, biasanya itu dari limbah pabrik, limbah tekstil, ya pewarnaan baju, kemudian limbah untuk pengolahan bahan-bahan berat, kemudian ada bahan yang berminyak, jadi sisa limbah industri migas. Ya, ada tuh kan laut yang tercemar minyak ya, karena minyak tumpah. Nah itu juga bahan pencemar air. Kemudian, nah ini nantinya kita lakukan ya, ada derajat keasaman air atau pH. Derajat keasaman atau pH
itu singkatnya bahasa kerennya power of hidrogen. Jadi ini tuh nanti digunakan untuk mengukur ya air ini tingkat kebasahannya atau keasamannya. Nanti derajat keasaman atau kebasahan ditandai dengan angka 10 ya. Jika bersifat asam itu pH-nya lebih daripada 7. Kalau basah maka pH-nya lebih besar daripada 7. Nanti kita akan mengukur hanya perubahan warnanya saja ya. Kenapa sih kok perlu diukur pH air, keasaman atau kebasahannya? Pertama, untuk menilai kesehatan lingkungan air, layak nggak sih air itu digunakan baik oleh organisme maupun manusia atau hewan gitu. Kemudian perubahan pH dapat mengindikasikan adanya tekanan eksternal seperti hujan asam atau pembuangan limbah. Jadi kita lihat pH-nya, oh berarti kita bisa melihat sungai itu tercemar atau tidak. Ya. Kemudian pH dapat memprediksi atau memperkirakan bahan kimia apa yang mencemari suatu perairan ya. Gitu. Nah, ini di depan kalian. Nah, kita melakukan percobaan. Ini Bunda sudah menyediakan 3 sampel air ya. Yang pertama ini adalah sampel air sungai tadi yang kita lihat. Kemudian ini sampel air sumur dari sekolah kita. Kemudian air pump seperti itu ya. Nah, kalian dari setiap kelompok perwakilan silahkan untuk mengambil perlengkapan alat dan bahan untuk percobaan kali ini. Silakan, tiap satu orang boleh maju ke depan. Baunya bagaimana? Kemudian kekeruannya, ya ditulis saja. Kekeruannya bagaimana? Tahu cara memisinya? Iya. Jangan diminum. Nah, sudah selesai semuanya melakukan percobaan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, ini mau tanya dulu nih, mau konfirmasi hasilnya. Nah, siapa di kelompoknya yang mengalami perubahan status lactose? Oke, kelompok 1, kelompok 4 juga berubah. Oke, ya. Kelompok 2? Oke. Nah, siapa yang kertas lakmusnya? Yang kertas lakmus yang biru berubah menjadi pink. Oke, merah dari biru menjadi merah. Oke, sama. Nah, pada sampel air apa yang mengalami perubahan? Sungai. Kelompok 3? Yang mulai perubahan kertas lakmus apa? Tuh, apa nih air apa ya? Air sumur. Oh, ada yang berubah air sumur. Oke. Nah, sekarang kita banyak mengetahui ya dari perubahan kertas lakmus tadi bahwa yang banyak mengalami perubahan adalah pada sampel air sungai. Berarti menunjukkan apa? Air sungainya tercemar. Air sungainya sudah tercemar. Nah, sekarang tugasmu adalah kalian tadi di LKPD halaman 1 sudah menuliskan upaya-upaya untuk mengurangi
pencemaran air sungai. Nah, sekarang kalian diskusi buat poster dengan aplikasi Canva tentang usaha-usaha untuk mengurangi pencemaran air sungai. Oke, bisa dimulai sekarang. Oke, silakan belajar. Buang lah kocak. Puan-puan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Bu Lili minta kalian membereskan perlengkapan percobaan, dikumpulkan di depan dengan rapi. Sudah, ayo boleh dikumpulkan. Ya. Boleh dikumpulkan. Datanya rapi ya. Ya, kumpulkan. Kang Aceh, kita bertiga terang. Boleh ditaruh di depan. Siapa yang mau jadi? Cita-cita kan jadi Kang Aceh. Kan. Oh iya, masa cita-citanya jadi Kang Aceh kan? Nanti 1000-2000 boleh lah ya sih. Sudah. Dari Indonesia. Sampahnya boleh dibereskan di atas meja. Sampah tisu. Sudah dibereskan. Ini mau cek konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, 3. Nah, sudah selesai buat poster semuanya? Sudah. Nah, sekarang boleh kita kalian bagi menjadi 2 kelompok ya. Di satu kelompok kan ada 6 orang. Silakan dibagi menjadi 2. 3 orang tetap stay di kelompoknya untuk melakukan presentasi terhadap posternya. Ya, dan jangan lupa dicatat di kertas yang sudah boleh dibagikan. Kelompok mana saja yang datang ke kelompokmu silakan dicatat. Nah, 3 orang kemudian yang ada di anggota kelompok itu silakan berkeliling ke kelompok mana saja yang ada di kelas ini. Tapi jangan sampai di satu kelompok ada double ya. Cari kelompok yang masih belum ada yang berkunjung, silakan berkunjung dan jangan lupa membawa tadi kertas kecil yang boleh dikasih ya. Tolong dicatat kalian berkunjung kelompok mana dan apa informasi yang kalian dapatkan. Silakan dituliskan ya di kertasnya tadi. Kemudian selanjutnya kelompok yang datang untuk mendengarkan presentasi temannya, silakan memberikan penilaian ya di bintang poster. Nah, ini kelompok 1, teruskan kelompok 1. Jadi nanti kelompok yang datang boleh memberikan bintang maksimal 4 ya kepada kelompok tersebut. Kalau bagus banget posternya dan sesuai, berarti posternya mendapatkan 4 bintang. Bisa dipahami? Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang.
BK mau mempresentasikan gimana caranya biar sungai nggak kotor. Ya, kembali apa? Gimana caranya biar masyarakat tuh bisa mau bekerja bakti di sungai yang kotor? Tempelin poster di pinggir jalan, terus undangan di grup FT juga bisa. Kita dari kelompok DK mau mempresentasikan gimana caranya biar sungai nggak kotor. Ya, kembali apa? Gimana caranya biar masyarakat tuh bisa mau bekerja bakti di sungai yang kotor? Tempelin poster di pinggir jalan, terus undangan di grup FT juga bisa. Kami dari kelompok 4 sudah berdiskusi cara untuk mengurangi sungai yang tercemar. Yang pertama adalah dilarang membuang sampah di sungai. Karena jika kita membuang sampah di sungai, maka sungai tersebut akan tercemari sampah-sampah yang kita buang di sungai tersebut. Kedua, kerja bakti membersihkan sungai agar sungai tersebut bebas dari sampah yang sudah tercemar di sungai tersebut. Tiga, memberi tanaman sepanjang sungai untuk mempercantik pinggiran dan menambahkan keaslian sungai. Kenapa kita tidak boleh buang sampah di sungai? Karena jika kita buang sampah di sungai, maka sungai tersebut akan tercemari oleh sampah. Terima kasih. Sudah selesai semua presentasinya? Sudah. Bagaimana presentasinya tadi? Lancar. Lancar dan menyenangkan. Semua kelompok sudah menyelesaikan presentasi dan berkeliling dengan kelompok lain. Nah, tadi ada kelompok yang memberikan satu solusi dan ada yang memberikan lebih dari satu. Ya, banyak ya. Jadi solusi atau cara untuk mengurangi pencemaran air tadi apa saja? Yang pertama apa? Ada buang sampah pada tempatnya. Kemudian tadi di kelompok belakang tadi ada apa tadi? Solusinya? Kerja bakti untuk membersihkan air sungai. Tadi kelompok yang ini? Kelompok 2 apa tadi? Solusinya? Oke, menyediakan tempat sampah ya, sebenarnya aliran sungai. Nah, ini tadi kelompok yang paling banyak nih solusinya ya, kelompok 4 yang memberikan 3 solusi. Nah, jadi banyak cara untuk mengurangi pencemaran air sungai. Nah, tadi siapa yang mendapatkan penilaian posternya paling banyak? Coba kelompok 1 tadi dapat berapa bintang ya? Wah, banyak sekali nih. Wah, ada 12. Kelompok 2 dapat berapa bintang? 11. Oke, 11. Kelompok 3 12. Kelompok 4 ada 10. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Kamu tadi semuanya aktif ya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, untuk terakhir, Bu Lila akan mengirimkan soal evaluasi ya dari belajar kita hari ini tadi berkaitan dengan materi kita, yaitu pencemaran air dan percobaan tadi pengukuran asam basa atau derajat keasaman atau pH. Nah, Bu Lili kirimkan ya di grup, silakan dikerjakan.
Kalau tadi kode ke kelas sudah ini boleh dikirim ke grup kelas ya, silakan dikerjakan semuanya penilaian soal evaluasi dari grup. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah sudah selesai keluarnya. Sudah selesai semuanya ya. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar yang pertama tadi kita menonton video ya. Kemudian kalian mengidentifikasi masalah yang ada dari video tadi. Kemudian kalian berdiskusi mencari solusinya, yaitu upaya-upaya untuk mengurangi pencemaran air. Nah, kemudian tadi kalian juga mengaplikasikan cara mengurangi pencemaran air dengan membuat poster. Kemudian tadi setelah membuat poster apa? Presentasi ya tadi. Nah, sekarang dari rangkaian pembelajaran kita dari awal sampai sekarang. Nah, Bu Lili ingin tahu karena kita dari tadi kita pakai Google Form, pakai aplikasi Canva. Bu Lili ingin tahu sesering apa sih kalian menggunakan gadget baik di rumah ataupun di sekolah ya. Bu Lili ingin tahu ya. Tolong diisi anketnya yang boleh dibagikan. Diisi jujur ya. Satu hari 150 jam. Satu hari 12 jam. Satu hari 25 jam. Oke, diisi anketnya. Salah. Oke. Nah, bisa dikumpulkan di kelompoknya masing-masing, nanti Bu Lili ambil. Nah, sekarang Bu Lili ingin tahu juga bagaimana perasaanmu ketika belajar hari ini tadi ya. Bu Lili bagikan hasil evaluasi angket ya untuk yang kedua tentang pembelajaran kita ya. Kalau tadi tentang penggunaan gadget, sekarang tentang pembelajaran kita ya. Boleh diisi, dicentang yang menurut kalian paling sesuai.
Saya merasa kurang tertarik terhadap modul pembelajaran IPA yang digunakan oleh guru. Setuju. Saya merasa kurang tertarik terhadap modul. Oh, setuju. Saya sering melakukan kitab. Semua kelompok sudah mengumpulkan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ya, kita sudah banyak belajar tadi ya tentang pencemaran air hari ini. Insya Allah kalian bisa nanti belajar lagi tentang pencemaran air, terutama usaha-usaha untuk mengurangi pencemaran air. Tugas kita adalah sebagai manusia dan pelajar kalian wajib untuk menjaga kebersihan apa? Lingkungan. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang pencemaran udara. Oke. Untuk pembelajaran ini Bu Lili cukupkan. Sebelum pelajaran berakhir kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan. Ucapkan terima kasih kepada kelas 7. Semoga kita sehat semuanya.